ini dilaksanakan dan berlangsung di dalam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. 2 Tesalonika 2 ayat 16. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, kami datang dan sujud menyembah dan memuji nama-Mu. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, sertailah ibadah penghiburan ini berjalan dengan baik. Berilah kami hikmat dan pengertian menyampaikan kata-kata penghiburan bagi keluarga, sehingga mereka mendapatkan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan 2. Kami akan menyampaikan tentang riwayat hidup almarhum, khususnya hari-hari sebelum beliau dipanggil oleh Tuhan kita. Bapak kami sebut di sini masuk ke rumah sakit Primaya Bekasi Utara itu tanggal 14 Oktober. Di pagi hari sebelum beliau biasanya melakukan cuci darah. Jadi rutinitas bapak kami itu seminggu 2 kali cuci darah, hari Selasa dan hari Jumat di Primaya Bekasi Barat. Namun pada tanggal 14 Oktober hari Jumat pagi sebelum kami bawa ke rumah sakit Primaya Bekasi Barat, beliau mengalami kondisi sesak napas, sudah menggunakan oksigen dan minum obat pegangan, namun kondisinya tidak bisa makin buruk. Akhirnya kami larikan ke Primaya Bekasi Utara. Bekasi Utara ini jaraknya lebih pendek daripada Bekasi Barat kalau dari rumah kami. Akhirnya kami masukkan ke Primaya Bekasi Utara. Sampai di Primaya Bekasi Utara dilarikan ke UGD, kemudian diberikan obat dan diobservasi. Di situ dokter sudah menyarankan untuk segera di ICU, namun bapak kami menolak, artinya beliau masih optimis dan masih kuat, sehingga kami harus menandatangani surat pernyataan dan bapak kami dirawat di UGD, kemudian dipindahkan ke rawat inap di Bekasi Utara. Kemudian di tanggal 16 Oktober, 2 hari kemudian, hari Minggu, bapak kami meminta pada ibu kami untuk diadakan perjalanan
perjamuan kudus, sehingga ibu kami mencoba untuk mereach out gereja, dan terima kasih gereja sudah merespon. Perjamuan kudus ini dimohonkan Bapak kami untuk agar gereja boleh melayani untuk memberikan Bapak kami kekuatan. Kemudian perjamuan kudus dilakukan pada tanggal 16 Oktober hari Minggu malam, kurang lebih jam 7 malam. Di situ ada amang guru jemaat dan beberapa Bapak pendeta dan juga keluarga. Kemudian selesai perjamuan kudus kurang lebih jam 9 malam, Bapak kami beristirahat di rawat inap situ. Itu ada kami juga, dan kurang lebih jam 12 malam Bapak kami mengalami kondisi sesak dan tidak enak dada. Di situ monitor juga menunjukkan bahwa Bapak kami mengalami perburukan. Akhirnya sekitar jam 12 malam atau jam 1 subuh itu Bapak kami dilarikan ke ICU Trimaya Bekasi Utara. Di situ Bapak kami langsung diinkubasi alias diberikan dibantu ventilator untuk alat bantu pernafasan. Dari tanggal 16 Oktober hari Minggu kondisinya naik turun sampai di tanggal 20 Oktober hari Kamis alat ventilatornya bisa dicopot, sehingga Bapak kami sudah mulai dilatih untuk bernafas normal, namun masih dibantu oleh obat-obatan. Kemudian tanggal 21 Oktober di situ dokter menginfokan kepada kami keluarga bahwa Bapak kami sudah tidak bisa pulang ke rumah, alias harus dilakukan tindakan entah bypass atau pasang ring, karena kondisi pembuluh darah di jantung sudah banyak yang tertutup, hampir 100%, terutama pembuluh darah yang induknya bukan yang cabangnya. Sehingga diajukan permohonan dari Rumah Sakit Trimaya Bekasi Utara ke rumah sakit sekitar yang bisa melakukan tindakan tersebut, karena di Trimaya Bekasi Utara tidak bisa. Kami menunggu 1 hari sampai akhirnya tanggal 22 Oktobernya, hari kedua, hari Sabtu, kami melakukan inisiatif untuk mencari rumah sakit sendiri, dan kami mendapatkan rumah sakit Polri dibantu oleh keluarga kami juga, sepupu di sana dokter juga. Akhirnya kami larikan tanggal 22 Oktober hari Sabtu jam 12 malam, jadi tanggal 23 itu kita larikan menggunakan ambulans dan sampai rumah sakit Polri kurang lebih jam 2 subuh. Bapak kami sesuai prosedur harus diobservasi dulu di UGD. Kami pada saat itu kami keluarga sudah menyampaikan ke dokter jaga dan juga melalui kerabat kami untuk Bapak kami langsung ditindak di ICU. Namun di rumah sakit tersebut ada prosedur yang harus dilakukan, dan namun hasil observasinya Bapak kami ini normal. Sudah kami sampaikan juga dari keluarga bahwa kondisi Bapak kami yang stabil ini karena efek obat yang diberikan di Trimaya Bekasi Utara, karena Bapak kami harus stabil selama perjalanan ambulans ke rumah sakit Polri. Sehingga kurang lebih jam 5.30 pagi tanggal 23 Oktober hari Minggunya, Bapak kami mengalami sesak yang luar biasa lagi, sehingga diinkubasi, diberikan alat bantu ventilator kembali. Dan di tanggal 23 Oktober hari Minggu pagi itu Bapak kami langsung dilarikan ke ICU di Rumah Sakit Polri. Tidak sampai 24 jam, kurang lebih malam setelah maghrib itu ya, Bapak kami mengalami henti jantung yang pertama. Namun diberikan obat penopang hidup, 3 jenis obat penopang hidup, dan juga dilakukan CPR. Puji Tuhan, Bapak kami tubuhnya merespon. Kemudian kondisinya masih belum stabil. Namun di tanggal 24 Oktober hari Seninnya, Bapak kami bisa merespon, walaupun dalam kondisi kesadarannya setengah, namun bisa merespon kami. Di situ kami keluarga hadir semua, juga kami juga melihat ada beberapa amang inang dan
jemaat-jemaat yang juga ikut hadir di sana. Keluarga kami dari Medan juga datang, sehingga kami bisa berkomunikasi walaupun komunikasinya itu tidak aktif ya, tapi dua arah karena bapak kami bisa melakukan tulis tangan. Di situ komunikasi kami cukup informatif ya, kami berdua dua arah. Kemudian di tanggal 25 Oktobernya hari Selasa kondisinya menurun. Dalam artian obat yang diberikan penumpang hidup itu dinaikkan dosisnya sehingga tubuh bapak kami bisa merespon. Namun secara komunikasi bapak kami sudah ibaratnya matanya sudah tidak fokus, sudah tidak sebaik hari sebelumnya. Kemudian tanggal 26 Oktober hari Rabu kurang lebih pukul 8.30 pagi bapak kami mengalami henti jantung yang kedua. Kemudian saya sendiri pukul 8.40 pagi, 10 menit kemudian saya hadir di samping bapak kami di ICU, sedang dilakukan CPR dan juga dilakukan tindakan khusus dari Rumah Sakit Polri sampai pihak rumah sakit menanyakan kepada saya wakil keluarga bahwa memang betul bapak kami secara medis tubuhnya sudah tidak merespon, sehingga pukul 8.55 pagi tanggal 26 Oktober bapak kami dinyatakan meninggal. Mungkin itu cerita singkat kronologis waktu-waktu terakhir bapak kami bersama kita di sini. Kemudian kami mengadakan upacara duka di Rumah Sakit UKI dan dikuburkan di TPU Pondok Kelapa tanggal 28 Oktober hari Jumat. Mungkin demikian kiranya hal ini bisa memberikan informasi. Terima kasih. Baik, terima kasih yang mewakili dari pihak keluarga. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 362 ayat 1 dan 2. Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki kata-kata penghiburan yang pertama. Kami persilakan untuk sekolah minggu untuk menyampaikan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terutama kami mau menyapa keluarga besar dari Silaki dan Semarang. Puji Tuhan, kita dapat berkumpul semua di sini untuk memberikan penghiburan kepada saudara terkasih kami yang baru saja kehilangan ayah dari teman kami, khususnya untuk teman kami Tia ya. Kami di sini memberikan penghiburan. Semoga ini tidak mematahkan semangat daripada
keluarga yang ditinggalkan. Kami selalu berdoa dan memberikan dukungan di sini agar kiranya apa yang menjadi pesan atau menjadi harapan dari almarhum dapat juga menjadi suatu kenangan yang baik ya, yang indah, yang dapat dilanjutkan juga untuk anak-anak dan menantu dan keluarganya. Dan kami di sini juga dapat berusaha juga untuk yang mungkin kata-kata yang kami berikan pada saat ini mungkin tidak dapat juga sepenuhnya menguatkan perjalanan ke depannya bagi keluarga besar. Ya, tapi kami percaya di sini bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Jadi semoga kiranya keluarga besar dari Silalahi dan Simorangkir dapat terus tetap berpegang pada keyakinan pada Tuhan dan tetap berpengharapan di dalam setiap apapun langkah dan rencana hidupnya. Terima kasih. Baik, satu lagi dari kami, kalau saya boleh mewakili dari PI juga, keluarga besar Silalahi dan Simorangkir, Nantulang yang saya kasihi, dan juga Tia, Randa, dan adik-adik, kami menyatakan duka cita dan sedalam-dalamnya. Kita tahu semua bahwa Tulang telah melayani dengan sepenuh hati di gereja kita, dan juga Nantulang sebagai evangelis. Biarlah Tuhan yang terus menguatkan kita yang masih ada, yang diberi kekuatan oleh Tuhan untuk melayani Dia dan untuk menahan waktu yang ada. Jangan lelah melayani Tuhan. Satu hal yang kami boleh sampaikan dari Mazmur 121. Tuhan menjaga Israel yang menjara. Aku melayangkan mataku ke gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah menjaga. Baik, terima kasih. Kata penghiburan selanjutnya dari sesi pria, kami persilakan. Horas Madinah untuk keluarga besar Silalahi dan Simorangkir, terutama buat Ito kami, Ito Vera, kemudian Randa, Tia, itu yang betul-betul kami kenal karena mulai dari sekolah minggu. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh pembicara tadi, saya mau tegaskan di sini, papanya Randa itu orang yang tegas. Saya kira sebagai ayah pasti kita tahu karakternya ya, itu tegas. Nah, melayani tidak hanya di Menteng, tapi bahkan jauh dari Menteng. Dan Bapak Randa itu dikenal luas di Jemaat GKP. Itu yang patut untuk kita banggakan. Kami mau katakan semua orang kehilangan orang yang dikasih itu pasti sedih, itu pasti. Tapi kalau kita bandingkan dengan, maaf ini, dengan keluarga lain,
tidak ada tanda-tanda langsung berangkat, itu lebih sedih lagi. Nah, karena kami sendiri pun sebagai teman-teman papamu, sebagai anggota pria di Lima Menteng ini, memonitor papa sakit, kemudian opnam dan seterusnya, pulih, datang ke gereja, mungkin minggu depan atau bulan depan kita dengar lagi berita sakit dan seterusnya. Yang jelas Jemaat Menteng ini mendoakan setiap minggu untuk bapaknya Randa Tia. Kalian masih diberikan kesempatan cukup lama untuk bisa mendampingi selama perawatan. Memang jujur, banyak kesan yang ditinggalkan oleh orang tua, dan itu bikin kita sedih. Nah, jadi himbauan kami di sini kepada Randa Tia dan keluarga besar, cepat pulih, lekas terhibur, kuat, karena kami percaya di samping kami yang berdiri di sini memberikan support atau penghiburan, pasti sangat banyak keluarga, jemaat, teman, tetangga, orang-orang yang mengasihi almarhum memberikan penghiburan, penguatan. Itu pasti. Himbauan kami, lekas pulih, kita harus sehat, kita harus beraktivitas, kita harus melayani. Inilah kami, teman-teman Papa Budi pria Menteng ini, kenali satu persatu sahabat dari papamu, dan kalau Randa ini masih saya masih apa buka masker Randa, ya kan, belum berubah dia lihat. Mulai sekolah minggu kita tahu gitu loh. Dia juga, ya, masih main biola. Randa udah bisa masuk grup pria gantian papanya. Papa itu bagus suaranya, tapi bagus jangan nyanyi dia. Ya, enggak, jangan berduka terus, nggak boleh berkabung terus. Semua orang pasti tiba gilirannya, ya, karena Tuhan berikan napas kehidupan, ya, Tuhan juga muaranya. Kita tidak bernyanyi, ya, bernyanyi, apa? Tadi karena nggak latihan, sempat terlanjur bilang tidak nyanyi. Tadinya bertekad mau nyanyi sendiri. Biar apa? Biar mereka malu. Ya, saya menghormati almarhum, tapi karena nyanyi, sebentar saya ambil kacamata saya. Kasar lu, amat. Itulah teman, Pung. Itu bukan yang diambil, bukan kacamata. Di situ catatannya, di grupnya dia dikirim lagunya.
sebagai tali kasih dari kami, dari seksi pria. Jangan lihat dari jumlahnya, tapi ini bukti kepedulian dan bukti kekompakan kami dengan almarhum. Tuhan memberkati keluarga Sialahi dan keluarga Simorangkil. Terima kasih. Karena almarhum adalah sahabat kita di Priang. Saudara saya ini waktu nyanyi refnya sampai angkat tangan dia. Itulah saya semangat. Terima kasih. God bless you. Puji Tuhan, terima kasih kepada seksi pria. Untuk yang berikutnya adalah dari seksi perempuan. Kami persilakan. Bang, boleh tolong nih? On terus ya? Aku diamnya gini ya? Iya, sama-sama.
Shalom buat kita semua. Selamat hari Minggu. Secara khusus untuk keluarga Silalagi dan keluarga Simorangkir yang beberapa waktu yang lalu telah kehilangan seorang figur keluarga, suami dan ayah yang tercinta. Mohon maaf kali ini karena ketua kami dan wakil sedang ada satu kegiatan dan kamilah yang hadir di sini turut serta juga menyampaikan rasa duka cita kami. Tetapi ini bukan mengulang ya, karena pada hari ini kita sama-sama tahu bahwa ini adalah memberikan kekuatan, kata-kata kekuatan. Tetapi sejujurnya kata-kata penghiburan seperti kita tahu bahwa itu yang utamanya kita tahu itu adanya dari pencipta kita Bapa di surga. Kami tidak akan berpanjang-panjang lagi. Secara khusus untuk Kak Vera yang hari ini sudah dinyatakan sendiri dan menjadi kepala keluarga, menjadi bapak juga. Kami hanya mampu mendoakan Kak Vera terus bersemangat di dalam pelayanan. Karena Kak Vera sendiri tidak hanya melayani di Menteng, tetapi kita tahu kegiatan kakak juga ada di sinode. Jadi terus bersemangat ya Kak ya, jangan putus asa, lihat ada cucu, ada anak-anak yang terus perlu tuntunan dan bimbingan Kak Vera. Kami juga menanti Kak Vera untuk hadir kembali di kegiatan kita, baik di seksi perempuan maupun di Sola Gracia. Kami menanti, begitu juga dengan Randa dan Tia, ya, juga para menantu tentunya. Satu hal yang saya selalu ingat juga, anak saya Batara bilang begini, saya tuh paling suka dulu ngelihat Bang Randa katanya. Jadi saya selalu ingat karena Batara itu kadang-kadang susah gitu mau menentukan pilihan ke teman. Jadi begitu dia bilang, kalau saya ada Bang Randa ketika olahraga nyaman katanya. Jadi artinya Pak Randa juga bisa gitu mengkoordinir kali ya, tepatnya kalau anak-anak muda sekarang bilang, tarik lagi nih orang-orang muda yang sudah berkeluarga mungkin untuk mempunyai suatu kegiatan juga. Jadi kita semakin banyak berkegiatan di gereja kita ini. Mungkin itu ya yang perlu kami sampaikan juga. Sekali lagi kami atas nama seksi perempuan mengajak semua keluarga untuk tetap bersemangat, walaupun satu telah hilang, nanti pasti ada Pak Mangara lain di tengah keluarga Silalagi dan juga di tengah keluarga Simorangkir. Mungkin itu dari seksi perempuan, nanti seksi bagian Naomi ya yang akan menambahkan. Terima kasih kepada seluruh jemaat di sini dan begitu juga terutama untuk keluarga yang berduka. Kami turut berduka cita atas nama ibu-ibu Naomi dan ibu-ibu seksi perempuan. Saya disuruh di sini sebenarnya ya kita sama-sama ya, Eda Vera ya. Saya juga sih sebetulnya masih baru masuk di Naomi nih. Jadi ya moga-moga untuk Eda Vera juga mendapatkan kekuatan sama Eda Mangatas ya, Eda Susan. Jadi kami mengharapkan untuk Eda berdua di sini supaya dikuatkan. Kami dari lansia turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Jumlah bilangan nama mau saya lansia. Penatua Emeritus Mangaras. Kami datang sini untuk mewakilkan itu dan seluruh keluarga supaya untuk ke depan menjalani hidup ini harus siap tanpa saudara terkasih. Penatua Emeritus Mangaras. Dalam hidup ini ada dua hal yang tidak bisa kita hindari. Yang pertama kelahiran. Kelahiran itu kita tidak bisa bilang tidak. Dan kematian tidak bisa kita bilang tunggu. Walaupun kita masih mengingini orang itu supaya lebih lama lagi hidup dalam hidup kita. Jikalau dua hal ini di dalam hidup kita, di mana kalau kelahiran adalah tawat, sukacita, gembira, dan kematian adalah suatu kesedihan yang luar biasa. Apalagi itu serumah dengan kita yang kita kasih, suami, istri, anak-anak kita.
Tapi dari kehidupan ini kita bisa belajar dari Rasul Paulus, di mana di dalam Filipi 1 ayat 21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi kita di sini diajak untuk melihat kehidupan itu bagaimana. Kalau saya lihat ya, Amang Penatua Mangarsilela itu luar biasa. Saya tahu dia itu 8 tahun yang lalu masih pendeta rotua almarhumah di sini sebagai pendeta. Dia sudah sakit. Tahun berganti tahun, bulan berganti bulan, minggu berganti minggu, dia tetap. Yang saya lihat di situ adalah dia memaknai hidup itu adalah bahwa Yesus adalah segala-galanya baginya. Dan ini yang saya lihat. Mungkin teman-teman yang lain juga. Yang kedua, dia memaknai kematian itu adalah keuntungan, karena dia bertemu dengan juru selamatnya. Dia bersama dia di surga. Kami yakin bahwa dia adalah berkeyakinan lurus. Imannya adalah sangat mendukung bahwa dia mati dia takut. Mungkin dia kata teman-teman waktu besok ada yang kematian itu bukan mati katanya. Apa dibilang? Ini banyak nyawanya. Banyak nyawanya. Tapi itulah yang kami lihat yang perjuangan. Dia tidak gentar. Kalau orang lain melihat dia meleleh dia katanya, tapi lain yang terjadi. Inilah yang menguatkan keluarga menurut kami, supaya berserah, bersandar kepada Tuhan dalam kehidupan ini. Dan juga buat generasi muda, nah kami istri Randa dan istri, Ika dan juga suami dan anak, dukunglah, beri terus semangat buat mama. Manu ikalang ge kotek-kotek lah martirasiran orang lobian sian matian ina. Inilah yang dikatakan di dalam orang Batak. Alih-alih itu adalah suami atau istri. Kalau suami kita atau istri kita mati, itu lebih sakit daripada kehilangan kita. Karena kita sudah dipersatukan oleh kasih Kristus di dalam diri. Untuk mengakhiri kata-kata penghiburan ini, semua hatani pas sama doa Nabi. Kau di gunung Tuhan anak-anak madagun-dagun. Tibu ma di lehon Tuhan tadi hamu tua, tibu ma hamu diapu-lapu. Ontak ulat-ulat bicar dia mata nyari. Tibu ma rodi hamu sori tua, sikak ni sori nyari. Dolok di Simalungun, tu dolok di Simamora. Saya salpu mak kenalungun, atok ma roh akasilas lirohan. Somoni mahata pangabuyon siap kami seksi lansia. Budi mak molari. Molari tuan amanginan seksi lansia. Selanjutnya dari Sholat Asya. Kami persilakan. Mendapat kesempatan juga untuk memberikan kata-kata penghiburan seperti setiap saat ada acara penghiburan. Kami dari Paduan Suara Gracia merasakan duka cita yang kau alami Vera, Randa dan Marsha, demikian juga Tia dan bapaknya si Jadi saya sebenarnya dari dulu sampai Semangara ini dari di Medan. Jadi saya memang dikasih kesempatan ngomong ini setidaknya supaya saya meriwain lagi permainan kami dulu, pergaulan kami dengan Semangara dan Semangatas.
Walaupun kalau mengatas itu kompaknya lebih kompak lagi setelah di Jakarta. Kebetulan kami ada kumpulan mantan PP yang membuat kami makin tambah akrab. Kemudian setelah meninggal si Mangara ini, pada malam besoknya mau dikuburkan, pada malam itu diadakan acara Manai. Diainlah si Marsya ini menjadi guru Simarangkir. Kebetulan mama dia itu yang guru guru Samosir adalah ega saya. Jadi pada malam itu si Marsya ini diserahkanlah ke kami tulangnya. Jadi kamilah tulang si Marsya ini. Jadi dia derek kami lah. Itulah membuat aku makin tambah dekat. Sebenarnya pada saat ini saya tidak datang ke gereja. Jujur saya katakan, Lis bilang kemarin, gereja lah kau. Sebenarnya saya sudah ngambil baru selesai ngambil S2 di Wisma Atlet kan. Nah jadi biar jangan terlalu sedih. Nah terus hari Rabu saya baru dinyatakan negatif. Kemudian saya istirahat dari Rabu sampai kemarin. Jadi saya rencanakan memang tidak ke gereja, tapi Lis bilang, besok acara si Mangara loh katanya. Mengapuli, oh kalau gitu saya datanglah ke gereja. Jadi saya datang hanya tadi siang ke sini. Pagi saya memang nggak ibadah untuk menghadiri sini. Jadi rupanya saya dibutuhkan tulang untuk berbicara di sini. Jadi Marsya sebagai Nyonya Samosir, saya dan tulang kamu, letakkan dirimu di keluarga Simarangkir ya Bu, ya Bere ya. Jangan bawa bendera Samosir, jangan bikin malu kita ya. Saya percaya itu. Begitu juga dengan Anda. Jadi banyak kenangan dengan si Mangara ini. Selama dia waktu dia di rumah sakit, dia pernah datang ke gereja waktu sudah sehat, dia pakai tongkat. Wah, udah pakai tongkat terus kok sekarang ya, nggak kau buka lepas-lepas. Ya lah kakak kok dia lepas. Berat tongkatku kena 3 cabangnya, aku bilang. Jadi apa? Terus dia bilang, coba ini dulu kak. Iya ringan ya. Terus dia masuk rumah sakit, tiba-tiba dia minta alamat saya. Kak, kakak nanti jangan jatuh. Gak boleh jatuh kita orang tua. Minta alamat kakak biar ku kirim tongkat. Itulah yang sampai sekarang saya belum bisa lupakan itu. Banyak sekali kenangan sama dia. Terus dari mulai di gereja Sriwijaya sampai kami di mantan PP dengan si Bosar ini gitu. Jadi Vera, kami di Hari Surat Gracia menunggu kedatanganmu, Dek. Percayalah, di Nomi pun seperti itu, selalu ditunggu. Ada wadah buat kita di Sola Gracia bersama-sama. Kita bisa bersama-sama melupakan kedukaan kita. Dan kita boleh meninggalkan semua yang sedih di dalam perasaan kita. Kita bisa bernyanyi bersama-sama. Dan buat Randa dan Christian, sampai saat ini saya nggak lupa darah kalian yang berikan. Ada Bapak Edo. Malam-malam kalian dijemput dari rumah, diantar si Mangara ke TNI untuk menyumbangkan darah ke Bapak Edo. Terima kasih ya anaknya. Jadi semakin kentallah persaudaraan kita. Semoga di hubungan di GKP ini pun tetap makin erat hubungan kita. Datanglah kalian ke gereja sekarang, mulai sekarang ya Vera ya. Cukuplah di rumah itu. Kakak juga sudah merasakan kok lebih duluan dari kamu. Ternyata memang teman-teman kita banyak di gereja ini. Jangan merasa sendiri ya Dek ya. Terima kasih. Dari Sola Gracia itu aja. Mungkin ya ada saya mau sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Terima kasih buat paduan suara Salam Gracia yang telah memberikan kata penghiburan dan juga menyanyikan lagu. Sebelum kata penghiburan terakhir yang akan disampaikan oleh majelis, kami menanyakan kepada Bapak Ibu apakah masih ada yang akan menyampaikan kata penghiburan akan tetap hidup majelis terakhir. Namun sebelum majelis menyampaikan kata penghiburan, ada permintaan dari pihak keluarga untuk menyanyikan satu dua lagunya dengan judul Nang Dumanungsa. Kami persilakan bapak-bapak yang setelah ini kami mohon dari majelis untuk memberikan kata penghiburan lagi. Tolong yang namanya pria dewasa dan wanita dewasa atau perempuan dewasa tolong maju ke depan. Bapak Ibu, memang sengaja tidak tegas tahu tadi supaya sibuk gitu loh, ya, supaya agak ramai. Karena kalau tidak tahu dari awal nanti jadi statis. Kita mau bikin surprise untuk sukacita dan terhiburan dari keluarga. Silakan. Kita
kasih. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Itu lagu yang luar biasa. Memuji Tuhan. Kita masuk ke kata penghiburan terakhir dari majelis kami persilakan. Mari kita majelis untuk sama-sama berdoa. Yang kami kasihi kakak kami, Pak Sera, Morakir, dan anak-anak, dia beserta suami, Siahan, Teroleh ya, Siahan, dan juga Randa beserta temannya, Masa, dan juga keluarga besar Singalagi Singalakir yang hadir pada kesempatan ini. Kami yang kami kasihi Pak, kami hadir di sini dari majelis, sudah kakak lihat juga betapa rekan-rekan jemaat yang memberikan penguatan kepada keluarga, begitu antusiasnya. Tadi bersama-sama terakhir lagu Nangguman Lucang itu spontan dari seluruh komandan. Itu saya kira baru pertama kali kita lakukan secara bersama-sama, dan ini surprise bagi kita di dalam sebagai keluarga, kiranya memberikan kekuatan. Jadi apa yang kita lakukan ini sebenarnya untuk penguatan bagi seluruh keluarga ya Kak, bukan mungkin lagi apa yang sudah dialami abang atau suami atau ayah tercinta sudah menghadap Tuhan, dan kita yakini itu menjadi apa yang dialami oleh orang tua kita ini menjadi kesukaan bagi kita sebagai orang yang beriman, karena abang kita ini, suami yang kita kasih ini, ayah yang kita kasih ini meninggal di dalam imannya kepada Tuhan. Dan saya sangat terkesan ketika perjamuan kudus. Sungguh beliau ternyata, saya kira kakak yang meminta perjamuan kudus, ternyata beliau. Dan pada kesempatan itu satu lagi yang membuat saya terkesan adalah beliau pada kesempatan itu meminta maaf atas segala kesalahan kepada anak-anaknya, pada istri dan semua kepada jemaat. Sungguh itu dia sudah mempersiapkan sepertinya, merasakan bahwa panggilan Tuhan padanya untuk menghadap pada Tuhannya sudah dirasakannya, dan dia sudah mempersiapkannya. Oleh sebab itu dia minta perjamuan kudus itu, dan itu kita laksanakan. Meskipun pada waktu itu suasana memang agak berat, khususnya bagi kami yang pada saat itu juga masih kelelahan ya. Tetapi puji Tuhan semua bisa kita jalankan. Dan itu sungguh pengalaman juga bagi kami yang melakukan tugas pelayanan ini. Dan biarlah kiranya apa yang dilakukan oleh jemaat, dilakukan oleh para pelayan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan dan juga berkenan di hadapan jemaat. Kakak, kami berharap kiranya kakak semakin kuat ya. Firman Tuhan sebagaimana di dalam Mazmur katakan, jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Mazmur 94 ayat 17 sampai 19. Mazmur 94 ayat 17 sampai 19. Itulah kiranya memberikan penghiburan kepada kakak, khususnya kepada anak-anak ya. Kami juga berpesan kepada anak-anak, hiburlah mama ya. Nanti sama-sama juga dalam tugas pelayanan di gereja masih juga ada
Tadi kami juga berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Burning terkait dengan pelayanan PI ya sebenarnya. Nah sekarang Pokja itu ada nama Pokja pengembangan di Kalimantan. Jadi selain Pokja yang dilakukan bersama Pokja yang sudah jelas, ada Pokja pengembangan ya untuk sebenarnya untuk membangun posket. Nah, saya bilang kepada kami tolonglah melibatkan PI kami untuk menjadi bagian di dalam pos pengembangan kebaktian ini. Dan ini sekarang berjalan di Kalimantan. Jadi ada 4 sita yang ditempatkan tanpa jemaah ya oleh kantor seluruh untuk membuat pos kebaktian. Saat ini sudah ada 5 pos kebaktian yang sudah terbentuk. Nah, terakhir yang belum dilayani dikunjungi oleh Bapak Pendeta Sintongan Burning adalah yang di Sintang, Kalimantan Barat. Tapi itu sudah mulai dibuka. Jadi kalaupun ada lagi nanti ini, kami mohon juga dilibatkan dan bersama dengan seksi PI kita. Mungkin kakak juga bisa terlibat di situ bersama-sama dengan seksi kita, PI kita. Mungkin nanti dari Pak Richard mungkin nanti bisa bersama. Saya kira itu program kita ke depan Pak Richard ya. Saya kira itu Kak. Jadi kegiatan kita masih panjang, pelayanan kita masih panjang. Kiranya kakak semakin kuat dan Tuhan yang memberikan kekuatan dan kehidupan bagi kakak khususnya dan bagi keluarga secara umum. Dan juga kita semua yang mengasihi Bapak Penatua Emeritus Anggara Silalahi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik. Baik, terima kasih kepada Amang Guru Jemaat dan seluruh majelis untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Anwar Jen. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 332 ayat 1 sampai dengan 2. Diberikan Tuhan padaku
Kudus Tuhan kami, sekali lagi kami memohon tuntunan-Mu ya Tuhan. Engkaulah Roh penghibur, dan hanya Engkau yang sanggup memberi penghiburan melampaui segala akal manusia. Itu ya Tuhan, baik keluarga yang sedang berduka maupun kami semua yang turut berduka, kami mohon supaya kesempatan ini sekali lagi menjadi kesempatan Tuhan untuk menyapa kami dengan firman di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak, saudara, dalam nama Tuhan Yesus, khusus buat keluarga Silalahi orang Kir yang sedang berduka, dan kita juga semua yang turut berduka, saya akan membacakan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikian firman Tuhan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi kita sama-sama menghayati suasana Advent. Dan hari ini penghiburan yang kita lakukan di jemaat kita ini berada dalam suasana Advent, suasana penantian akan kedatangan Tuhan. Dalam suasana itulah kita menyadari ada dimensi waktu dalam perjalanan iman kita. Ada masa lalu, ada masa kini, tapi juga masa depan Tuhan menanti kita. Dan itu membuat kita tahu dalam posisi mana kita saat ini berada. Saya tadi sambil duduk bertanya kepada teman guru jemaat, berapa jumlah anggota kita yang pergi tahun ini? 12. Diberi tambah informasi lagi, tahun lalu juga 12. Kita tidak tahu, kita bolehlah berdoa pada Tuhan supaya angka 12 ini jangan menjadi angka sakral. Nah, tentu ini merupakan suatu suasana yang membentuk penghayatan kita bersama-sama ya. Ada rasa sedih sudah pasti. Begitu banyak orang yang kita kenal, orang yang saya kenal juga bertahun-tahun, dan itu sekarang secara fisik sudah terpisah dari kita. Tapi saya juga mengamati seperti tadi yang sudah disampaikan. Sebenarnya yang kita lakukan di sini adalah saling menguatkan. Semua nyanyian kita, semua kata-kata penghiburan itu adalah sebuah rumusan yang muncul dari keyakinan iman, dari firman Tuhan yang sudah kita hayati selama ini. Dan itu membuat kita sadar dalam dimensi waktu ini kita berjalan dan kita tidak pernah sendirian. Tidak pernah sendirian. Kalau ada orang merasa sendirian, itu karena dia memilih untuk sendirian. Tapi kita yang hidup di dalam iman, apalagi dalam satu keluarga seperti ini, di KP Menteng ini memang gereja keluarga. Terasa sekali ya. Saya nggak tahu bagaimana saya menyapa ini, abang baru kah? Tulang kah? Begitu ya. Tidak apa-apa. Itu anugerah Tuhan juga, karena tidak semua jemaat seperti ini. Tentu gereja keluarga punya ciri-ciri tertentu. Dan hari ini saya menyaksikan gereja keluarga ini hadir sebagai keluarga yang saling menguatkan. Mungkin bagi generasi muda kadang-kadang ada unsur efisiensi. Ngapain diulang-ulang lagi? Ini ada dari pria, ada dari perempuan, ada lagi dari Naomi, ya kan?
Saya heran kenapa tidak ada versi Naomi yang lain, yang laki-laki gitu, ya. Hanya perempuan aja ada Naominya, laki-laki apalah namanya itu? Boas. Oh tidak. Itu contoh maksud saya. Lalu ada lagi malam minggu, ada lagi bermacam-macam unsur. Di dalam soal gereja kita nggak bicara soal efisiensi waktu. Kita bicara tentang persekutuan komunitas yang ingin mengungkapkan bahwa kami hadir bersama keluarga yang berduka cita. Bahwa kita adalah keluarga bersama-sama. Ada yang sakit, kita ikut sakit. Dan sebagai keluarga kita juga saling mengenal satu sama lain. Saya tidak banyak bertemu dengan Abang Mawara ini, lebih banyak bertemu dengan abangnya. Tapi memang saya rasa ada sesuatu yang nyentrik pada diri. Saya sebutlah nyentrik. Ya, cara berpikir yang selalu sedikit agak berbeda perspektifnya. Tapi itu juga kita perlukan dalam kehidupan bergereja. Tidak ada satu perspektif tunggal dalam kehidupan bergereja. Itulah sebabnya kita menghargai dan semua menghargai adanya keunikan ini. Dan itu yang saya lihat sedang dirayakan pada waktu tadi kita antara sedih dan sebenarnya bergembira tadi. Sedang menyampaikan suatu kepedulian, pada waktu yang sama juga menyampaikan suatu ungkapan iman dan pengharapan. Ya, luar biasa tadi ya. Kita ini adalah gereja Indonesia, tapi juga sekaligus mengungkapkan diri kita dengan cara amputasi jolo-jolo tubuh. Gitu tadi ya. Nah, itu kita kunci dengan sebuah nyanyian. Dan itu nyanyian yang memang merupakan suatu tema yang menarik dalam kesadaran akan kesulitan hidup, dalam kesadaran akan bermacam-macam yang masih bisa menimpa kita. Kita masih bisa bernyanyi, menegaskan iman kita. Bagaikan Saulu ya, yang sedang berada di danau itu, yang kadang-kadang bisa goyah dan goyang, kita punya pegangan, dan pegangan kita adalah Yesus. Nah, itulah sebabnya pada hari ini saya mengajak keluarga dan kita semua kembali merenungkan Injil Yohanes tadi. Kematian itu sangat berbeda-beda dimaknai oleh berbagai suku bangsa. Kematian bahkan merupakan suatu peristiwa yang amat menyakitkan bagi manusia-manusia rasional. Karena tiba-tiba hilang, dan ketika mereka tidak punya satu gambaran sesudah itu ada apa, ya hilang, lewat, habis saja. Saya lihat itu belum menjadi persoalan bagi kita. Walaupun itu bisa menjadi persoalan bagi generasi muda nanti. Dalam kesadaran itulah kita membaca kembali Injil Yohanes ini, dan kita sadar yang membuat kematian kita sebagai orang percaya itu punya makna khusus. Saya tidak katakan yang punya budaya lain tidak punya makna, itu juga punya makna semua. Tapi yang membuat istimewa makna itu adalah karena Yesus mati. Nah, di dalam kematian itu dia katakan sudah selesai. Dan itu kita mau aminkan. Perjalanan kita semuanya belum selesai. Karena itu kita jangan terlalu banyak terkejut. Orang yang baik tiba-tiba jadi jahat. Orang yang jahat bisa berubah menjadi begitu baik. Kita tidak usah terkejut, karena kita semua belum selesai. Tapi pada titik ketika Yesus mati, di situ kita menerima firman Tuhan yang mengatakan Dia sudah tuntaskan semuanya untuk kita. Kita tinggal berada di dalam Dia, tinggal berada di dalam Dia. Tinggal itu yang kita lakukan, karena Dia sudah tuntaskan sampai setuntas-tuntasnya. Dan inilah berita yang mau kita bawa, sehingga seorang Kristen di dalam kematian pun dia masih memberitakan Injil. Amin. Di dalam air matanya pun dia masih mengungkapkan pengharapan. Dan saya berharap ini menjadi iman kita yang otentik. Oke, gak apa-apa kita tersiok-siok.
Bermacam-macam hal terjadi bahkan dalam kehidupan bergereja. Tapi kita jangan lupakan segi-segi yang paling mendasar ini. Injil mengatakan Yesus sudah menuntaskan itu semuanya. Itu membuat kita mengerti bahkan yang sudah pergi pun belum selesai. Belum selesai. Finalnya masih kita tunggu nanti. Dan Advent merupakan tema hari ini adalah tema yang mengingatkan pada kita, sabarlah, tunggu finalnya. Semua akan diselesaikan secara sempurna nanti. Oleh karena itulah dalam ketidaksempurnaan ini kita bergembira dan bersyukur. Dalam ketidaksempurnaan ini juga kita berusaha menerima ketidaksempurnaan orang lain. Dan bukan hanya orang lain, kita diajari Tuhan juga untuk menerima ketidaksempurnaan kita sendiri. Dan itulah yang membuat kita boleh berbangga. Dan saya yakin keluarga berbangga untuk seorang ayah yang telah pergi, yang telah melakukan banyak hal bersama-sama. Dan tentu di sini Inang Evangelis Peres Morangkir ini adalah salah seorang pelayan kita di GKPI. Sebagai penginjil ada banyak hal yang tentu juga dia sampaikan sebagai kabar baik untuk orang lain, tapi juga untuk keluarga. Jadi doa kita bersama pada hari ini, mari kita teruskan perjalanan ini, sebuah perjalanan Advent. Perjalanan kita sebenarnya adalah perjalanan Advent yang tidak akan pernah selesai sampai nanti kita bertemu dengan Dia. Dan kiranya ini menguatkan kita untuk berjalan terus, untuk tidak terganggu oleh banyak hal. Saya sekarang sebagai manusia pun terganggu oleh banyak hal dalam perjalanan. Tapi ketika kita membaca kembali firman Tuhan ini, kita diingatkan kembali, fokusmu bukan kepada yang lain-lain itu. Fokusmu adalah pada Dia yang sudah menyelesaikan begitu banyak hal bagi kita. Dan saya berharap ini kembali menjadi iman yang kita ungkapkan bersama-sama ya. Di meja ini keluarga yang berduka ada beberapa, di dalam jemaat kita juga ada beberapa. Dan menarik sekali seperti yang dikatakan oleh Pastor Henry Nowen, inilah yang namakan yang terluka yang menyembuhkan. Orang yang sedang terluka justru membalut luka orang lain. Dan itulah gereja. Semoga semangat ini kita pelihara supaya sebagai gereja, apalagi sebagai gereja keluarga, kita semakin mengingat hal-hal paling mendasar yang membuat kita beriman di dalam Kristus. Jadi tugas kita yang tidak pernah selesai itu antara lain adalah berdoa, berdoa, dan berdoa. Tuhan menguatkan kita, menguatkan Inang Bonsi Morangkir, ya, yang juga di sampingnya ada Edanya, Inang Bonsi Naga, dan lain-lain di antara kita yang masih di dalam sebuah proses pemulihan. Dan kiranya anak-anak juga bersyukur dan bersyukur untuk kehidupan orang-orang yang kenal dengan kita dan begitu kita kenal. Dan imannya sudah Tuhan sempurnakan di dalam selesainya Yesus itu. Tuhan kiranya menolong kita semua supaya kita bertemu kembali dengan Dia. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur padamu karena di dalam iman yang telah Engkau nyatakan melalui Kristus Yesus, kami diizinkan Tuhan untuk melihat hidup kami, dunia kami dengan cara yang berbeda. Dan kami diajak juga untuk melihat kembali. Hanya di dalam kematian pula kami memahami pula apa artinya mati. Dan kiranya ini menolong kami untuk berjalan terus. Hidup kami sungguh rapuh Tuhan. Kami mengakui itu di hadapan-Mu. Karena itu kami mohon agar Engkau yang membentuk kami. Ajarlah kami untuk menerima kasih karunia-Mu yang merangkul kami, bahkan membalut kami ketika kami terluka. Dan ajarlah kami juga untuk menjadi pembalut-pembalut luka orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya keluarga Silalahi, Simorangkir, semuanya yang turut hadir pada sore ini, Tuhan kuatkan untuk melanjutkan perjalanan kami bersama.
kami rindu untuk bertemu Engkau kembali dalam satu pertemuan melampaui apa yang bisa kami miliki di dunia ini. Pujilah Kau ya Tuhan, dengarkanlah doa kami di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita mendengarkan sambutan dari keluarga. Lalu untuk kita semua. Jemaat, kawan-kawan, Tuhan kasih yang kami kasihi, kami keluarga besar Silalahi dan Simorangkir dengan ini menyampaikan rasa terima kasih rasa penghargaan yang sebesar-besarnya untuk pertemuan pada sore hari ini. Terima kasih kepada Pendeta Norjen, terima kasih kepada seksi sekolah minggu, seksi pria, seksi perempuan, seksi lansia, dan sekolah lansia dan juga majelis imam kami untuk semangat untuk penghiburan yang boleh kami terima pada siang sampai sore hari ini. Kiranya kata-kata penghiburan, semangat dan doa yang tulus yang disampaikan kepada kami boleh menjadi peluang bagi kami dalam menjalani kehidupan yang kami mendatang. Dan kami juga sangat berterima kasih salah satu dari lagu kesukaan almarhum boleh tadi kita nyanyikan bersama-sama. Walaupun laut bergelombang, walaupun kami kencang, tetapi perahu tetap harus berjalan. Demikian juga dengan kami, kepergian almarhum suami dari adik kami, orang tua dari anak kami dan adik kami di sini. Dia sudah tenang di rumah Bapa di surga, dan doakan kami semuanya dapat menjalani hari-hari ke depan tetap dalam persatuan dengan Bapak Ibu semuanya, tetap disertai oleh Tuhan Yesus. Dan kami boleh, terutama untuk adik kami di sini, untuk Alfa Guru boleh tetap kembali melayani di hari ke depan dan aktif, walaupun sedikit dia ada kehilangan sekarang karena tidak ada yang cerewet lagi yang dia katanya. Benar ya? Kadang-kadang dia suka dicerewetin, dia rindu dengan cerewet itu. Ya, tapi kehidupan terus berjalan. Ya, terima kasih kami yang sebesar-besarnya, dan untuk itu kami persilakan hadirkan. Puji Tuhan, shalom bagi kita semua. Hari ini tepat 1 bulan almarhum meninggal. Itu makanya saya sangat sedih dan nggak bisa terbendung air mata ini. Semua kata penghiburan yang memberi kekuatan pada kami, sungguh-sungguh untuk kedepannya dapat menguatkan kami satu keluarga, khususnya saya. Betul, selama ini terhenti pelayanan sejak tahun 2014 karena memang almarhum sakit. Saya harus fokus kepada dia supaya dia semangat, dan memang Tuhan Maha Pengasih sampai 2022 ini dia baru dipanggil Tuhan. Kami meyakini itu karena salah satu doa dari anak kami Rangga ketika bapaknya anfal tahun 2014, dia yang berdoa begini,
ternyata Tuhan berikan dan wujudkan. Selama 8 tahun banyak hal, banyak mujizat Tuhan yang kami terima, masuk rumah sakit dan dia tetap bersemangat. Hanya satu yang dia pegang, aku gak akan mati karena sakit jantung, tapi aku mati kalau Tuhan sudah memanggil aku. Jadi selama kehidupannya ini dari 2014 itu sampai dia dipanggil Tuhan, seakan-akan dia berpacu untuk terus melayani, terus memperbaiki kehidupannya dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu yang saya lihat. Semua pelayan saya didukung sama dia, dan kadang-kadang dia yang mempersiapkan. Jadi kalau ketika saat ini aku harus kembali kepada pelayanan, mungkin akan mendapat kok melalui proses. Mudah-mudahan atau aku yakin Tuhan akan memberi waktu yang tepat kepada aku untuk menjalankan pelayanan selanjutnya dan juga berkegiatan di gereja ini. Saya sangat berterima kasih terhadap semua puji-pujian yang diberikan. Juga yang terakhir memang itu adalah lagu yang paling dia sukai. Itu betul-betul surprise bagi saya dan sangat kaget. Semoga kekagetan saya itu membangkitkan semangat untuk terus melayani dan juga kembali beribadah seperti biasa bersama-sama di gereja ini. Semoga semua yang diberikan kepada kami, kata penghiburan, materi yang dapat membantu semua proses penguburan almarhum, kami sangat terima kasih. Semoga Tuhan yang membalaskan semua kebaikan dan keikhlasan Bapak Ibu sekalian, dan juga kepada Aman Pendeta. Terima kasih banyak Aman. Terima kasih atas perbuatannya melalui firman. Aku yakin dan percaya Tuhan juga hadir di tempat kita ini untuk memberi penghiburan yang sempurna. Terima kasih. Shalom bagi kita semua. Demikianlah Aman dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kami kembalikan kepada kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita sama-sama berdiri, kita nyanyikan Jemaat Selamat. Marilah kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Tong aman baru. Kerja mah karena poso. Maksudnya apa nih? Maksudnya Tong kompas. Semangat ya. Semangat Alfa. Semangat ya. Semangat ya Kak. Semangat ya. Semangat Randa. Randa, terima kasih ya emangnya. Semangat ya Kak. Salam dari si Renhat. Iya, salam balik lah. Lagi direkam nih? Rekam. Semangat ya. Semangat Tasya. Semangat. Oke Nantua, sehat ya. Bye.